Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Piringan Hitam. Untuk putaran kisah malam ini, kita akan membuka sebuah arsip, yaitu sebuah cerita yang berjudul Misteri Rumah Mewah Bogor. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan putaran kisah-kisah baru dari Piringan Hitam. Dan seperti apa kisah misteri pada kali ini? Langsung saja mari kita putar rekamannya. Di sebuah kawasan elit yang dijaga ketat oleh portal otomatis dan petugas keamanan berseragam rapi, berdiri sebuah rumah yang sering disebut warga sekitar sebagai istana kecil. Arsitekturnya bergaya Eropa klasik, dengan pilar-pilar beton setinggi 7 meter dan seolah-olah menopang langit. Pemiliknya adalah sepasang suami istri muda, sebut saja Mas Aris dan Mbak Maya. Mereka adalah potret keluarga idaman di era digital. Mas Aris seorang pengusaha sukses dan Mbak Maya adalah seorang konten kreator yang setiap harinya membagikan potongan-potongan kebahagiaan mereka ke jutaan pengikutnya di media sosial. Setiap sudut rumah itu telah kita lihat di layar ponsel kita. Lantai marmer yang mengkilap hingga kita bisa melihat bayangan wajah sendiri, dapur modern yang tampak bersih, hingga kamar anak-anak yang penuh dengan mainan mahal. Namun, di balik filter estetik dan pencahayaan ring light yang sempurna, ada sesuatu yang tidak pernah tertangkap kamera. Beberapa mantan asisten rumah tangga yang pernah bekerja di sana memberikan testimoni yang hampir serupa, bahwa rumah itu terasa berat. Ada sudut-sudut di ruang tamu yang suhunya mendadak turun secara ekstrim, meski AC sudah dimatikan. Dan yang paling aneh, Mbak Maya sering terlihat berbicara sendiri di depan cermin besar di lorong lantai 2. Bukan untuk latihan konten, tetapi seperti sedang berdebat dengan seorang yang tidak terlihat. Kita beranjak ke malam yang mengubah segalanya. Malam itu, hujan badai mengguyur Bogor dengan sangat dahsyat. Suara petir menggelegar menyamarkan suara gesekan besi di pagar belakang. Tanpa disadari oleh sistem keamanan sensor yang kabarnya mendadak error. Pada jam 1 pagi, 3 orang asing masuk melalui pintu balkon lantai 2. Di dalam rumah, keluarga itu sedang terlelap. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di menit-menit awal, selain rekaman CCTV yang tiba-tiba mati secara misterius sebelum penyerangan dimulai. Tragedi itu begitu cepat namun sangat sadis. Polisi yang datang ke lokasi setelah menerima laporan dari tetangga yang mendengar suara pecahan kaca, menemukan pemandangan yang tak pernah bisa dilupakan seumur hidupnya. Darah menodai lantai marmer putih yang biasanya mengkilap. Kehangatan keluarga yang selama ini dipamerkan di Instagram berakhir dalam dinginnya garis polisi. Pelaku tertangkap seminggu kemudian. Namun, ada satu hal yang mengganjal dalam berita acara pemeriksaan. Salah satu pelaku mengaku saat mereka melakukan aksinya, mereka merasa tidak hanya berhadapan dengan manusia. Salah satu dari mereka bersumpah melihat sosok wanita tinggi besar tanpa wajah, yang berdiri di pojok tangga, hanya diam melihat kejadian itu terjadi tanpa membantu korban maupun menghentikan pelaku, seolah-olah rumah itu memang menghendaki darah. 1 bulan telah berlalu, rumah itu dibiarkan kosong, garis polisi telah dilepas, namun tidak ada satupun anggota keluarga yang berani menginjakkan kaki di sana. Rumah itu dibiarkan mati tanpa listrik dan tanpa penghuni. Namun, disinilah keanehan dimulai.
warga komplek mulai mengeluhkan gangguan yang tidak masuk akal. Sebut saja Pak Bambang, seorang satpam yang sudah bekerja selama 10 tahun di sana, menceritakan pengalamannya pada tim piringan hitam. Setiap jam 2 pagi, Pak Bambang selalu berpatroli dan melewati rumah tersebut. Ia melihat cahaya putih terang dari jendela kamar Mbak Maya di lantai 2. Bukan cahaya lampu bohlam, tetapi cahaya itu adalah cahaya khas ring light yang biasanya digunakan para konten kreator. Cahaya itu bergerak seolah-olah ada orang di dalamnya yang sedang mencari sudut pengambilan gambar terbaik. Hal yang lebih mengerikan terjadi di dunia maya. Beberapa followers setia Mbak Maya mendapatkan notif live dari akun almarhumah. Ribuan orang masuk ke ruang live tersebut, namun layarnya hanya hitam pekat. Tidak ada wajah, tidak ada suara musik, hanya suara nafas yang berat, dan sesekali suara langkah kaki yang menyeret di atas lantai marmer. Live itu berlangsung selama 3 menit sebelum akhirnya terputus. Pihak platform menyatakan bahwa akun tersebut tidak mungkin diakses karena ponselnya masih disita sebagai barang bukti di kepolisian. Pernah ada seorang pemuda yang kita sebut saja namanya Rian, yang mencoba melakukan uji nyali dengan memanjat pagar rumah tersebut secara diam-diam. Ia membawa kamera dan mikrofon sensitif, namun ia hanya bertahan kurang dari 10 menit di dalam rumah tersebut. Rian bercerita, begitu kakinya menyentuh lantai ruang tamu, ia mencium aroma perpaduan antara parfum mahal milik Mbak Maya dan bau anyir yang sangat menyengat. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara klik di kamera yang tertinggal di atas meja, seolah-olah ada jari yang menekan tombol tersebut. Saat Rian mengarahkan senternya ke arah tangga, ia melihat bayangan hitam besar yang sedang duduk di anak tangga paling atas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Rian merasa dadanya sangat sesak, seakan-akan oksigen di rumah itu habis diserap oleh sosok tersebut. Rian lari terbirit-birit, dan hal yang paling membuat kita merinding saat ia memeriksa rekaman videonya di rumah tersebut. Terdapat suara bisikan seorang wanita di belakang telinganya yang berkata, "Hapus rekaman itu, atau aku akan ikut pulang denganmu." Hingga hari ini, rumah mewah di Bogor itu masih berdiri tegak di tengah kawasan elit tersebut. Ia menjadi monumen kematian yang indah namun mematikan. Banyak ahli spiritual yang menyebutkan bahwa trauma kematian yang sangat mendadak dan tragis seringkali meninggalkan energi yang terus berulang. Keluarga itu kini mungkin sudah tenang di alam sana, atau mungkin mereka masih terjebak di dalam pilar-pilar beton tersebut, mengulang rutinitas harian mereka sebagai keluarga yang sempurna yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Bagaimana menurut kalian? Apakah rumah tersebut memang dihuni oleh energi jahat sejak awal?
Ataukah trauma itu yang menciptakan hantu di sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya berterima kasih sudah setia mendengarkan piringan hitam ini hingga putaran terakhir. Pastikan pintu dan jendela kalian sudah terkunci dengan rapat, karena terkadang kemewahan bukan jaminan keamanan dari apa yang tak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.